Halo guys, gue Anton Enggolan. Apa kabar semuanya? Nggak terasa ya, ternyata sekarang ini udah bulan Juni dan udah masuk ke pertengahan tahun aja. Gue rasa sekarang ini saat yang pas nih untuk kita buat list smartphone terbaik yang launching dari awal tahun sampai pertengahan tahun 2020. Alasannya karena memang sekarang udah tengah tahun ya, dan gue yakin ini juga bisa ngebantu kalian yang sekarang tuh lagi bingung nih milih HP dari rumah, atau ini juga bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi pengen nambah jumlah smartphone-nya. Mungkin 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, atau 5 jadi 10 kalau kalian sultan. By the way, kalau kalian mau nambah koleksi smartphone atau gadget, kalian tuh harus siapin dana buat tanggal 15 sampai 21 Juni. Soalnya di tanggal segitu di Shopee itu lagi ada Shopee elektronik murah meriah. Nanti di situ bakal ketemu deh dengan produk-produk elektronik yang harganya tentu aja murah meriah, dan juga ada banyak banget promo menarik. Ada diskon sampai dengan 90%, koleksi serba 30.000, dan juga ada cashback sampai 30.000. Sebenarnya masih ada lagi sih promo yang bener-bener keren, tapi nanti kita bahas di akhir video aja. Intinya sih, ini bisa jadi momen yang pas banget nih buat kalian belanja kebutuhan elektronik. Jadi kalau kalian ada rencana untuk beli smartphone baru, tablet baru, kamera, laptop, sampai kipas angin baru, nanti mending belinya di Shopee aja. Kalian bisa cek langsung link Shopee-nya di kolom deskripsi. Oke, mungkin gitu aja di pesan dari Shopee-nya. Jadi sekarang kita lanjut aja ke kategori smartphone murah terbaik atau best budget smartphone untuk tahun 2020. Dan menurut gue, pilihan gue yaitu ke Realme C3. Alasan kenapa gue pilih Realme C3 adalah karena dia bawa sesuatu yang beda dari HP sejutaan lainnya. Sebenarnya dari tahun ke tahun, HP sejutaan itu tipikalnya sama aja ya, yaitu nonjolin baterai yang badak, layar yang besar, kamera yang cukup, dan performa yang terhitung super standar. Dan Realme C3 juga sebenarnya gitu juga sih. Dia juga punya layar yang besar di 6,5 inch, dia juga punya kamera yang oke dengan triple kameranya, punya baterai yang badak dan irit banget, tapi yang ngebuat HP ini beda adalah performanya. Menurut gue level performa HP ini tuh jauh di atas level kelasnya. Bisa gue bilang performa HP ini tuh sangat nyaman untuk keseharian, user experience-nya juga asik karena selain UI-nya clean, animasi dan loading apps-nya juga terasa cepat. Jadi saat buka tutup aplikasi, scrolling, atau multitasking, performanya akan terasa lebih lancar dari HP sejutaan yang lain. Terus biasanya HP sejutaan itu nggak cocok ya untuk diajak main game karena performanya itu super standar. Tapi HP ini justru enak banget untuk diajak ke game karena chipset dan GPU-nya memang udah ngedukung untuk itu. Bahkan untuk main PUBG aja, dia udah terhitung nyaman di settingan Smooth Ultra, di saat HP sejutaan yang lainnya tuh cuma mentok di Smooth High, dan itu juga kadang-kadang performanya nggak terlalu lancar ya. Dan menurut gue itu gap performa yang sangat besar loh guys, karena itu bisa disejajarkan dengan HP yang harganya 3 atau 4 jutaan. Jadi walau di beberapa aspek kualitasnya memang nggak jauh dari HP sejutaan yang lain, tapi untuk sektor performa menurut gue HP ini atau Realme C3 superior banget. Dan itu udah cukup ngebuat HP ini dapat titel terbaik untuk budget smartphone. Oh iya, seharusnya gue juga pilih runner up juga sih untuk kategori ini, tapi setelah lihat opsi smartphone jutaan dari brand-brand lain, kayaknya gue nggak akan pilih runner up deh, karena entah kenapa kualitas mereka tuh terasa gitu-gitu aja dan standar-standar aja. Jadi mungkin kita nunggu jagoan dari Xiaomi aja ya, karena biasanya HP sejutaan itu memang jatahnya mereka. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke kategori berikutnya, yaitu kategori smartphone menengah atau mid-range. Sebenarnya kalau disuruh pilih smartphone mid-range terbaik itu memang agak sulit ya, karena kualitasnya itu hampir sama, karena mereka nggak ada yang superior banget. Mereka sama-sama punya kelebihan dan kekurangan yang menurut gue itu saling melengkapi lah. Tapi kalau memang harus dipilih salah satu, kayaknya pilihan gue itu jatuh ke Samsung Galaxy A51. Alasan kenapa gue pilih Samsung Galaxy A51 adalah karena dia itu gampang banget direkomendasiin untuk siapa aja. Soalnya harga dan kelebihannya itu sangat memungkinkan A51 bisa cocok dengan hampir segala jenis pengguna. Kelebihan dari Galaxy A51 adalah kelengkapannya. HP ini mungkin bukan yang paling kuat atau yang paling cepat, tapi sejauh ini Galaxy A51 adalah yang paling lengkap dan harganya pun termasuk enak. Kemungkinan HP ini nggak akan cocok untuk jenis pengguna yang hobinya itu main game berat di smartphone-nya. Tapi di luar itu, gue rasa A51 ini bakalan cocok untuk siapa aja, karena HP ini memang hampir punya semuanya. HP ini punya bodi yang cantik, compact, ergonomis, dan kekinian. Fitur-fitur di bodinya juga paling lengkap untuk smartphone mid-range, mulai dari jack audio, in-display fingerprint sensor, AOD, sampai NFC juga ada di sini. Terus kualitas multimedianya juga sangat bagus karena dia sudah pakai
layar Super AMOLED dan sudah support Dolby Atmos untuk audionya. Kamera juga tajam dengan fitur yang melimpah, saking banyaknya gue males nyebutin fiturnya satu-satu. Terus baterainya juga cukup besar dengan sistem fast charging yang lumayan cepat. Gaming performance untuk game-game berat memang masih kalah asik kalau dibandingkan dengan HP-HP lain, tapi untuk keseharian dan game-game ringan menurut gue performanya sudah sangat menyenangkan karena sudah terhitung cepat dan punya UI yang cantik. Jadi bisa dibilang nggak ada kekurangan yang fatal-fatal banget sih dari A51. Bahkan kelebihan yang dibawa menurut gue sudah sangat banyak sehingga HP ini gampang banget direkomendasiin untuk siapa aja. Mungkin reviewer lain punya pendapat lain soal ini karena cara pandang kita kan beda-beda ya. Tapi kalau gue disuruh pilih, gue nggak akan ragu sih untuk pilih A51 sebagai smartphone mid-range terbaik di pertengahan tahun ini. Nah, untuk kategori ini sebenarnya gue juga punya pilihan kedua ya, dan peringkat kedua untuk kategori ini menurut gue adalah Realme 6. Gue pilih Realme 6 sebagai salah satu yang terbaik di kelas mid-range karena HP ini adalah salah satu kombinasi terbaik dari spek tinggi dan juga harga yang terjangkau, atau orang-orang yang bisa sebutnya itu price performance yang tinggi. HP ini jadi salah satu pilihan terbaik untuk gamers karena dia memang pakai chipset gaming mid-range yang kuat, terus dia juga punya layar yang refresh rate-nya tinggi, mirip dengan smartphone flagship. Terus dia juga punya sistem fast charging yang cepat banget, bahkan charging time-nya tuh hampir mirip dengan Samsung Galaxy S20 Ultra bro. Kameranya juga oke, walaupun fitur kameranya nggak serame A51, tapi kualitas kameranya masih bisa unggul dari segi ketajaman karena megapikselnya itu lebih besar. Jadi bisa dibilang Realme 6 ini adalah kebalikan dari A51. Kalau A51 tuh punya kualitas yang balance di semua sektornya, Realme 6 justru lebih berfokus di performa dan flagship experience. Terus kalau kalian bingung pilih di antara kedua HP ini, gue saranin kalian nonton video versus yang udah gue buat beberapa bulan lalu, karena detailnya udah gue jelasin di video itu. Tapi intinya kalau kalian cari smartphone mid-range, kedua HP ini adalah HP pertama yang wajib kalian cek. Nah, ngomong-ngomong tentang cek, kalian juga wajib untuk cek produk elektronik murah meriah di Shopee. Karena tanggal 15 sampai 21 Juni ini, di Shopee itu lagi ada Shopee elektronik murah meriah. Soalnya selain bisa dapat harga yang murah, di sana juga bisa dapat promo yang menarik. Ada diskon sampai dengan 90%, koleksi serba 30.000, cashback sampai dengan 30.000, dan ada promo yang keren banget, tapi nanti dikasih taunya di akhir video aja. Jadi, kalau kalian lagi cari kebutuhan elektronik seperti handphone, laptop, kamera, konsol, atau kebutuhan elektronik di rumah, langsung aja beli di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kategori yang seru banget ya, yaitu adalah smartphone high-end terbaik. Dan kalau ngomong-ngomong tentang smartphone high-end, kita tuh akan ngomongin tentang inovasi dan mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dan kalau disuruh pilih cari salah satu flagship yang ada di Indonesia saat ini, pilihan gue jatuh ke Samsung Galaxy S20 Ultra. Alasannya sebenarnya simple banget, karena HP ini punya inovasi yang berani dan beda dari smartphone normal lainnya. Julukan gue untuk HP ini adalah flagship rata kanan atau flagship yang punya kemampuan terbaik. Ini adalah HP pertama yang punya layar super besar 6,9 inch, ditambah dengan tambahan dual stereo speaker, multimedia dan gaming experience dari HP ini terasa sangat luar biasa banget. Chipset dan kameranya juga sangat kuat, sampai-sampai dia bisa rekam, putar, dan edit video 8K langsung dari HP-nya. Dan dia juga bisa ngezoom sampai 100 kali. Walau di awal launching memang ada masalah di kameranya, tapi setelah seiring software update, hasilnya sekarang jadi makin bagus dan udah enak untuk dipakai. Terus dia juga punya ketahanan baterai yang awet untuk ukuran smartphone flagship. Dan yang terakhir adalah karena UI-nya bagus. Sebenarnya UI dari brand lain itu bagus-bagus aja, tapi selama ini gue selalu suka dengan One UI karena UI-nya tuh cantik, fungsinya matang, fiturnya banyak banget, dan juga rajin update. Jadi selain bodinya mewah dan baterainya awet, kualitas kamera dan multimedia experience dari HP ini terasa beda dan lebih seru aja kalau dibandingkan dengan flagship-flagship yang lain. Dan gue rasa flagship memang harusnya kayak gini ya, yaitu bawa sesuatu yang beda dan juga luar biasa. Nah, untuk pilihan kedua untuk kategori ini, gue akan pilih Oppo Find X2 Pro. Sebenarnya agak aneh sih lihat Oppo ngejual smartphone yang nilainya semahal ini, tapi kalau dilihat dari kualitasnya, ternyata memang kualitasnya nggak kalah dan bisa bersaing dengan Samsung Galaxy S20 Ultra. Mungkin bedanya dari S20 Ultra adalah dia punya desain yang cakep, terus juga chargernya juga super kencang, bahkan bisa setengahnya S20 Ultra, dan teknologi layarnya juga katanya sih lebih canggih dari S20 Ultra. Gue sendiri masih nganggap S20 Ultra lebih baik dari Find X2 Pro dalam hal inovasi, tapi gue rasa kalau kalian memang cari alternatif lain dari S20 Ultra,
Find X2 Pro wajib banget untuk kalian cek. Dan ya, itu tadi 5 smartphone terbaik yang launching dari awal sampai pertengahan tahun 2020. Gue yakin ini adalah 5 smartphone yang layak banget untuk kalian cek sebelum kalian nyari smartphone baru di tahun ini. Karena di kelasnya masing-masing, kualitas mereka benar-benar luar biasa. Nah, untuk terakhir kalinya, gue mau ngingetin nih guys, kalau di Shopee itu lagi ada Shopee elektronik murah meriah. Tadi juga gue udah janji kan, mau ngomongin promo-promo yang keren banget di akhir video. Jadi, di saran gue itu adalah, kalian harus nantikan malam puncak kemeriahan Shopee elektronik murah meriah di tanggal 19 Juni karena di sana itu ada promo terbatas diskon mulai dari 50%. Itu artinya yang paling kecil tuh 50%. Jadi bisa di atasnya mungkin bisa sampai 90% atau ya nanti bisa lihat aja nanti tanggal 19 Juni. Terus tanggal 20 dan 21 Juninya akan ada cuci gudang alias clearance sales. Jadi itu tanggal cuci bersih sampai barangnya benar-benar habis. Dan lebih lengkapnya langsung aja meluncur di Shopee elektronik murah meriah lewat link yang ada di kolom deskripsi. Jangan sampai ketinggalan. Dan ya mungkin segitu aja video kali ini. Kalau ada yang pengen tanya langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.